Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang aktivis dakwah. Ya, saya latar belakangnya sebenarnya seorang dokter beliau ini, Majdi Al-Hilali. Tapi karena punya bekal yang cukup, pertama orang Arab, orang Mesir, jadi bahasa Arabnya sudah nggak diragukan lagi. Jadi eh, yang kedua, beliau banyak menekuni tentang Al-Quran, sehingga eh, banyak sekali tulisan-tulisan tentang Al-Quran ini, dan salah satunya yang menarik saya untuk kemudian menerjemahkannya adalah salah satu bukunya yang berjudul Innahul Quran Sirru Nahdlatina. Ya, Al-Quran sebagai rahasia kebangkitan kita. Lalu kemudian saya ubah menjadi kalimat yang lebih simpel, mungkin sedikit ya nggak jauh lah, yaitu bangkit bersama Al-Quran, kira-kira begitu. Eh, Masalah kebangkitan umat ini menjadi isu utama, dan sebagai pemicunya, lalu kemudian beliau membahasnya bagaimana kemudian umat ini caranya untuk bangkit. Di bagian mukadimah beliau, penulis buku ini, menjelaskan tentang terkait dengan masalah kebangkitan ini, banyak usulan dan formula yang dikemukakan oleh kaum muslimin, para pakar, dan lain sebagainya. Tentu ya masing-masing sesuai dengan bekal yang mereka miliki, ya, pengalaman dan analisa yang mereka miliki, dan termasuk diantaranya tentu orang-orang yang mungkin kurang memahami Al-Quran, sehingga eh, disebutkan di sini banyak juga yang memiliki pandangan, terutama orang-orang Muslim, tapi pandangannya sekuler. Dan itu di masa-masa dahulu banyak. Yaitu mau punya usulan dan formula, kalau umat Islam ini mau bangkit, ya harus mengikuti Barat. Gitu. Kuasai ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Karena menurut mereka, mereka itu bangkit karena ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang mereka kuasai, sehingga mereka bisa mengeksplor kekayaan bumi ini dan kemudian membangun peradaban materi. Nah, tapi banyak juga kaum muslimin, termasuk para intelektualnya yang ya, mungkin kurang berinteraksi dengan Al-Quran, yang kemudian mendukung hal ini. Sebut saja misalnya di masa dahulu muncul pikiran-pikiran seperti ini dari seorang sastrawan Mesir, Taha Hussein misalnya. Dia Muslim, tapi ya dia sekuler, bahkan belajar di Sorbonne di Perancis, dan memang mungkin juga digarap oleh Barat, dan menjadi pemikir di Mesir, yang salah satu usulannya, formula yang ditawarkan kepada umat Islam adalah kalau mau maju ikuti Barat, ikuti negara-negara Eropa, dan tinggalkan Islam, tinggalkan Al-Quran, dan menimbulkan heboh yang luar biasa di zaman itu, di zaman tahun berapa itu, mungkin tahun-tahun 40 atau 50-an, ya, yang tentu ya banyak juga pengikutnya, termasuk di Indonesia juga punya punya gagasan-gagasan seperti itu, ya, dan itu wajar karena memang mereka belajar dari Barat. Bahkan istrinya Toha Hussein itu seorang orientalis, ya, dari Prancis, asal Prancis. Dan kemudian dia pernah jadi menteri di Mesir dan lain sebagainya kalau tidak salah. eh, Inilah jadi tokoh yang dikagumi oleh banyak orang, dan menulis banyak banyak sekali buku, termasuk menulis tentang apa, Khulafa Rasyidin dan lain sebagainya, yang banyak menyebar virus di dalam bukunya. Dan sayangnya banyak juga waktu itu ulama Indonesia yang menerjemahkan bukunya.
Itu salah satu contoh. Lalu kemudian beliau membantah tentu usulan formula ini, ya, karena ya umat Islam ini tidak sama tentunya dengan Barat, dengan bangsa-bangsa lain, ya, karena ya umat Islam punya karakternya sendiri dan punya caranya sendiri kalau mau bangkit, ya, karena beda ideologi, beda karakteristik, dan juga beda prinsip, sehingga kemudian beliau menyebutkan salah satu hal yang menguatkan tentang gagasannya ini, gagasan penulis ini maksudnya. Ya, ayat misalnya sebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Kamu akan mencapai keunggulan, kekuasaan, kemenangan kalau kamu mewujud berkomitmen menjadi seorang mukmin yang baik. Dan dari sini kemudian beliau menawarkan satu prinsip yang tentu didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, bahwa proyek proyek kebangkitan kita sebagai umat Islam ini harus bertujuan utama, ya, itu masih di mukadimah beliau sebutkan, karena mukadimah ini sepertinya menjadi panduan nanti untuk mencapai pada kesimpulan. Sepertinya beliau sudah di mukadimah ini menyampaikan satu kesimpulan, ya, yang nanti kemudian dieksplor lebih jauh, yaitu proyek kebangkitan kita sebagai umat Islam ini harus bertujuan utama, yaitu mengembalikan, ya, kedudukan umat Islam di sisi Allah. Jadi umat Islam ini terpuruk karena kedudukan umat Islam di sisi Allah, di hadapan Allah, itu karena eh, terpuruk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya kemudian jatuh. Maka umat Islam ini tidak punya wibawa, tidak punya izzah kembali karena kedudukan di hadapan Allah itu, ya, sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah utamanya. Bagaimana membangkitkan kembali kedudukan umat Islam ini di sisi Allah, bukan di sisi bangsa-bangsa, tapi di sisi Allah, agar Allah mengembalikan peran kepemimpinan umat ini di kalangan bangsa-bangsa lain. Jadi itu kata kunci yang sangat mendasar yang disampaikan oleh penulis buku ini. Ya, karena kenapa? Eh, Tujuan kebangkitan kita ini adalah mengembalikan kedudukan umat Islam di sisi Allah, karena kata beliau, karena semua kunci kekuasaan ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat manusia, yang merendahkan, menjatuhkan manusia, ya semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sejarah Allah sudah menunjukkan bagaimana Allah pernah mengangkat setinggi-tingginya, ya, menjadi pemimpin bangsa-bangsa, menjadi penguasa dari bangsa yang dulunya ya, tidak dikenal oleh siapa-siapa gitu. Ya, ini disebutkan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladina kanu yustad'afuna fil ardi, ya, wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami wariskan kepada kaum yang dulu mereka ditindas. Nah, ini mereka bahkan dulu ditindas. Tapi kemudian Allah, ya, ditindas di belahan bumi di timur dan barat, tapi kemudian Allah mewariskan kekuasaan, kemenangan kepada mereka ini. Dan itu mudah bagi Allah sehingga mereka menjadi penguasa di muka bumi ini, ya. Begitu juga di surat Al-Qasas ayat 5, menjadikan ini sebagai eh, dalilnya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum Banyak makanan al-warisin. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi di Mesir. Ya, ini berkaitan dengan dulu orang-orang Bani Israel yang ditindas.
Ya, wa naj'alahum a'immatan, dan hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin, wa naj'alahum al-warisin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Jadi eh, dua ayat ini dua-duanya menyebutkan orang yang dulu tertindas, ya, ditindas kemudian dirubah oleh Allah menjadi orang yang memiliki mewarisi kekuasaan, ya, kemuliaan di muka bumi. Itu mudah bagi Allah. Ya, karena itu, ya, kalau mau bangkit kembali, unggul kembali, berkuasa di muka bumi ini, ya, mau tidak mau, ya, harus eh, mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Begitu juga kalau kita baca sejarah bangsa Arab, ya, bangsa yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, ya, bahkan di urutan eh, paling akhir itu di ekor urutan bangsa-bangsa ini, yaitu bangsa Arab, dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir, dalam waktu singkat mereka bisa bangkit. Dan jadi secara teori Allah sudah menyebutkan, dan secara fakta juga Allah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dan setelah itu umat Islam langsung leading, muncul generasi terbaik, khairul quruni korni, yaitu zaman Nabi, kemudian disusul generasi Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah atau Umayyah, Abbasiyah, ya, Andalusia, Utsmaniyah, berabad-abad lamanya, sampai kemudian runtuh kembali di tahun 1924 oleh Kemal Mustafa Atatürk di Turki. Dan sampai sekarang kita masih berjuang terus untuk bangkit kembali. Dan kemudian ya, beliau tulis buku ini mengatakan, ya, tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti eh, cara bagaimana Allah membangkitkan bangsa Arab waktu itu, umat Islam tentunya, bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari tidak ada menjadi diperhitungkan dunia. Sehingga ada satu perkataan yang sangat populer di kalangan para pemikir Islam, para ulama Islam, yang mengatakan eh, la tasluh hadhil ummah, umat ini tidak akan menjadi baik illa bima saluha awwaluha, kecuali dengan mengikuti langkah kesolehan, kebaikan, reformasi, kebangkitan yang dulu dilakukan oleh umat yang pertama, yaitu umat kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ini satu prinsip yang harusnya kita kita pahami. Ya, kalau mau bangkit, ya harus dengan kembali kepada Al-Quran dalam pengertian yang seluas-luasnya, dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Ya, itu yang beliau ingatkan kepada kita semuanya, yaitu kembali berkomitmen dengan eh, kekuatan nilai, kekuatan spiritual yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Walaupun dengan catatan, tetapi dengan tetap berusaha keras, ya, tetap berusaha keras mewujudkan sebab-sebab material yang juga punya peran besar dalam kebangkitan bangsa manapun. Jadi eh, dengan prinsip yang tadi, kalau mau bangkit, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kunci kebangkitannya adalah meningkatkan keimanan, komitmen kita dengan kitab suci kita ini, tapi ya, tanpa melupakan, tanpa mengabaikan sebab-sebab material yang juga punya peran signifikan dalam kebangkitan umat manapun. Nah, catatan berikutnya adalah, sekalipun faktor material ini sangat penting, tetapi tidak menjadi prioritas utama. Nah, ini yang harus kita pahami. Dia tidak menjadi prioritas utama, penting tapi tidak menjadi prioritas prioritas utama. Ya, karena kalau kita baca sejarah bagaimana dalam perang Badar, perang-perang yang dilakukan oleh Nabi, selalu dari sisi material itu kalah dibandingkan dengan
apa yang dimiliki oleh musuh, tetapi mereka unggul dalam hal maknawiyah, walaupun tetap berkewajiban untuk tetap melakukan persiapan dari sisi material. Makanya ayatnya wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Nah, itu mastata'tum, ada kata-kata mastata'tum, tapi kemudian yang di situ yang disebutkan oleh Allah sebagai contohnya ada min ribatil khail. Ya, jadi mastata'tum saja kalau berkaitan dengan kekuatan material, sebab-sebab material. Tapi kalau berkaitan dengan sebab-sebab maknawiyah non material, in kuntum mu'minin wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, maka ini harus menjadi prioritas utama. Karena kalau kedudukan umat ya Islam ini sudah dinilai oleh Allah layak menerima kemenangan, kekuatan, kekuasaan, maka Allah akan menutupi segala kekurangan ya, persiapan atau sebab-sebab material itu. Dan itu kita bisa lihat dalam perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melawan kekuatan Quraisy yang kekuatannya tidak seimbang, 300 melawan 1000 lebih, dan kekuatan senjatanya pun jauh berbeda. Apalagi saat seperti yang kita ketahui di perang Badar, Nabi keluar itu bukan untuk perang, sehingga tidak banyak membawa peralatan perang, ya karena mau mencegat kafilah sebagai salah satu bentuk melemahkan ekonomi Quraisy karena dalam posisi statusnya status perang. Lalu kemudian Allah memberikan kemenangan untuk mengingatkan prinsip ini. Karena itu kemudian beliau penulis buku ini kemudian membahas tentang sebab dan hasil. Dari beliau mengingatkan, yaitu ada yang namanya sebab-sebab material dan non material maknawiyah. Nah, di pembahasan ini ya beliau mengingatkan bahwa dalam perjuangan membangkitkan umat ini tetap ya kita harus tetap berusaha mengupayakan sebab-sebab material, tapi semaksimal yang bisa kita lakukan. Sementara sebab-sebab maknawiyah itu tidak bisa ditawar, dia harus diupayakan sedemikian rupa, ya, karena itu justru asbab maknawiyah itulah menjadi keistimewaan dan keunggulan umat Islam ini yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, karena itu fokuskan upaya pada asbab maknawiyah ini. Karena ini menjadi rahasia keunggulan umat Islam. Kalau umat Islam tidak bisa menjaga keunggulannya, pasti kalah dalam pertarungannya dengan bangsa lain. Tapi kalau rahasia keunggulan ini bisa diwujudkan, maka disitulah rahasia kekuatan umat Islam sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan juga terutama nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian beliau menyebutkan tentang pentingnya, walaupun begitu tetap sebagai upaya penting untuk melakukan asbab madiyah, sebab-sebab material. Nah, beliau berikan contoh bagaimana asbab madiyah itu pokoknya sebisa yang bisa dilakukan. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap harus melakukan itu. Tetap melakukan asbab. Beliau memberikan contoh bagaimana Maryam, ya, Maryam ketika setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang pohon kurma itu. Padahal pohon kurma itu nggak bisa digoyang. Tapi sebagai kewajibannya dia untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus tetap melakukan usaha. Walaupun usaha yang dilakukannya itu tidak sepadan dengan hasil yang nanti akan diberikan oleh Allah. Tapi sebagai kewajiban dia harus tetap melakukan itu. Maka
dilakukanlah. Allah memerintahkan kepada Maryam, ya goyang pohon kurma itu nanti akan berjatuhan rutoban jania, ya rutop-rutop yang sangat legit rasanya itu. Dan itu kemudian dilakukan oleh Maryam dan kemudian jatuhlah ya rutop-rutop yang sangat diperlukan oleh Maryam yang sedang baru saja melahirkan putranya itu. Begitulah dalam konteks perjuangan ini, ya, yang jadi prioritas utama adalah bagaimana mengangkat kedudukan kita di sisi Allah, dan kemudian sambil juga jangan melupakan saja upaya-upaya untuk mewujudkan asbab madiyah. Dan dalam konteks kita di masa sekarang ini, ya kita lihat bagaimana eh, bedanya antara orang-orang yang secara apa, material itu boleh dikata maksimal, tetapi secara maknawiyah mereka tidak maksimal, sehingga ya tetap saja tidak bisa bangkit. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina misalnya, ya, dengan keterbatasan yang sangat minim sekali dari sisi material asbab madiyah, tapi bisa bertahan menghadapi penjajahan sampai bisa berjuang selama lebih dari 50 tahun. Digempur sedemikian rupa, tapi mereka punya ya, asbab maknawi yang sangat sangat kuat. Dan sampai sekarang karena ini belum final, insya Allah belum berakhir, ya insya Allah bisa jadi, semoga dalam waktu yang tidak lama Allah akan membangkitkan saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka punya asbab maknawi yang sangat kuat, walaupun secara asbab madiyah mereka ya mungkin seperti Maryam waktu itu, ya di, diperintahkan Allah untuk goyang saja, ya, dan itu sudah dilakukan. Dan kita sebagian ulama sangat optimis bahwa ini belum berakhir, ya. Belum berakhir perlawanan di Palestina. Seperti itu kira-kira gambaran yang kemudian eh, disampaikan oleh penulis buku ini. Lalu kemudian di halaman 13 itu beliau mengingatkan kenapa kita harus fokus pada asbab maknawiyah, dan terkait dengan asbab madiyah itu ya tentu diupayakan sedapat mungkin saja, ya. Di halaman 13 itu kemudian beliau membahas tentang umat Islam tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Itu masalahnya, ya, karena itu jangan selalu membandingkan dengan bangsa-bangsa lain, karena umat Islam punya tidak sama dengan bangsa-bangsa lain itu. Pertama, umat Islam punya risalah, ya, umat Islam ini punya risalah, punya misi, yaitu ya melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan kemudian mendakwahkannya, menyebarkan ajaran-ajaran Islam ini, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, itu misinya, misi yang kemudian beliau ingatkan. Dia punya misi. Kalau umat Islam tidak bisa mengemban misi ini, maka dia tidak layak diberikan kemenangan oleh Allah, keunggulan dan sebagainya. Dan ini menjadi prinsip yang diberlakukan oleh Allah bukan saja kepada umat Islam, tapi kepada Bani Israel juga sama. Dulu ketika Bani Israel dinilai oleh Allah bisa mengemban misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dan kemudian banyak para nabi diangkat menjadi dari kalangan Bani Israel itu. Tapi setelah mereka tidak bisa lagi mengemban amanah risalah ini, maka kemudian risalah itu dicabut dari mereka dan dikembalikan, diserahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diserah terimakan pada saat Isra Mi'raj, ya, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, ya. Jadi itu yang kemudian
menjadi penjelasan tentang kenapa umat Islam tidak sama dengan bangsa-bangsa lain, karena umat ini punya misi, punya risalah dalam kehidupannya, yaitu memperjuangkan memperjuangkan Islam. Yang kedua, ya, sumber keunggulan dan kemuliaan umat Islam ini terkait dengan sejauh mana hubungannya dengan Allah. Itu yang membuat umat ini tidak sama dengan bangsa lain. Malah seorang penulis, Muhammad Qutb, itu pernah menyebutkan dalam salah satu bukunya, kalau orang kafir itu semakin jauh dari Allah, itu kadang ya makin diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus buat ujian bagi umat Islam. Karena itu yang berlaku bagi mereka. Begitu tetapi tidak seperti umat Islam, berlaku kebalikannya. Umat Islam kalau mau mengejar ketertinggalannya, mau mengejar keunggulannya, mau mengejar peradaban dengan meninggalkan Islam dan mau menyaingi atau mengungguli dari aspek asbab madiyah, justru umat Islam akan terpelanting, terjatuh, dan tidak bisa bangkit. Seandainya sama atau lebih unggul dari sisi materi, tapi secara maknawiyah ya, lebih buruk dari umat Islam umat Islam ini tidak akan pernah memenangkan perjuangan melawan peradaban Barat material itu dengan keunggulan material. Apalagi kata penulis buku ini, saat sekarang ini kalau umat Islam hanya berjuang mengandalkan asbab madiyah saja, material saja, dia tidak akan pernah bisa mengungguli bangsa-bangsa Barat ini saat sekarang ini, karena nyatanya mereka jauh lebih unggul. Karena itu formula yang di awal tadi disebutkan, kalau mau bangkit ya ikuti Barat, lepaskan, buang Islam, dan kemudian kejar ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Maka selamanya tidak akan pernah sampai kepada apa yang diinginkan. Karena sumber keunggulan dan kemuliaan umat Islam ini terkait dengan sejauh mana hubungannya dengan Allah dan sejauh mana ya masuk ke dalam lingkaran ma'iyah ya dan maunah ilahiyah, itu kayak yang beliau tegaskan di halaman 15 dan seterusnya. Ya, terutama di halaman 16 itu. Bagaimana umat Islam ini masuk dalam lingkaran ma'iyah dan mauna ilahiyah itu kuncinya. Ya, jadi itu kemudian beliau jelaskan dalam beberapa poin. Yang ketiga, ya, kenapa umat Islam tidak sama dengan bangsa-bangsa lain? Karena pintu sebab-sebab manawi itu kita miliki dan tidak dimiliki oleh umat lain, bangsa lain. Nah, beliau kemudian menyebutkan ayat di surat Muhammad ayat 11 itu, dzalika bi annallaha maulal ladina amanu wa innal kafirina la maula lahum. Nah, demikian itu karena Allah menjadi penolong, pelindung orang-orang yang beriman, sementara orang kafir itu nggak punya pelindung, tidak punya maula. Nah, itu yang kemudian menjadi penjelasan tentang kenapa umat Islam ini dalam cara kebangkitannya tidak sama dengan bangsa lain. Ya. Kemudian yang keempat, dalam mengupayakan sebab-sebab material itu ya semaksimal yang bisa dilakukan. Wa idulahum mastata'tum min quwwatin. Ya, karena ketika terjadi pertarungan ya dengan bangsa-bangsa lain, sejatinya yang nanti akan memenangkan itu adalah Allah. Wa manasru illa min indillah. Bahkan di surat Al-Anfal itu Allah menyebutkan wa ma romaita itu romaita walakinallaha roma. Nah, itu yang kemudian menjadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh kaum muslimin dalam berjuang untuk bangkit ini. Ya, kemudian sekiranya kata beliau, ini poin yang kelimanya, sekiranya sebab-sebab material itu menentukan kemenangan, tapi kondisi
musuh saat ini itu akan tetap lebih unggul, bahkan dimonopoli. Kita bisa lihat bagaimana bangsa-bangsa lain itu tidak rela, ya bangsa-bangsa kafir itu tidak rela em, umat Islam ini mengembangkan senjata. Kita kasus bagaimana perang Amerika dan Iran ini, ya terlepas dari soal ideologi. Tapi orang Iran itu kan masih dalam lingkaran umat Islam lah kira-kira begitu. Bagaimana mereka tidak rela kalau negara-negara Muslim ini punya senjata dihalangi, ya beli senjata itu yang dijual ke negara-negara Arab, senjata-senjata yang tidak sepadan dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Israel, ya, dan lain sebagainya. Mereka tidak rela, ya. Makanya jangan itu jadikan andalan. Maka bisa jadi kalaupun dari sisi persenjataan jauh dibandingkan dengan musuh-musuh umat Islam ini, tapi kalau umat Islam ini posisinya sangat tinggi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Itu yang akan terjadi. Nah, kemudian aspek yang lain yang kemudian dibahas di dalam buku ini adalah tentang mukjizat yang kita perlukan. Artinya untuk bangkit ini kita memerlukan mukjizat, ya, saking buruknya kondisi umat Islam gitu, sehingga untuk bangkit ini perlukan mukjizat, ya, yaitu kita memerlukan kekuatan spiritual dan kekuatan maknawiyah yang terus menerus bisa menyala lah, kira-kira bahasa kita itu. Kekuatan spiritual dan maknawiyah yang terus bisa menyala, bisa memotivasi, memberikan sentuhan, bisa 24 jam dalam sehari itu memotivasi umat Islam ini untuk terus berkomitmen dengan agama Allah, terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kata penulis buku ini, kekuatan itu, mukjizat itu ada di dalam Al-Qur'an ini. Tidak ada di hal-hal yang lainnya. Kalau kita mengandalkan kajian fikih malah cenderung lebih menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Materi-materi yang lain, teologi, filsafat dan sebagainya cenderung itu. Nah, yang beliau sampaikan di dalam buku ini, mukjizat kekuatan spiritual, kekuatan maknawiyah yang kita perlukan, yang kemudian nanti akan membangkitkan motivasi kita terus-menerus sehari 24 jam itu adalah Al-Qur'an. Dan karena itu kemudian nanti di belakang itu beliau mengatakan interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an ini sangat intensif. Nah, dalam soal tilawah itu satu hari satu juz itu sudah harus tidak bisa ditawar lagi gitu. Karena dengan cara itu interaksi dari si tilawah, walaupun nanti beliau juga mengatakan tidak cukup hanya dengan tilawah, tapi harus dilakukan tadabbur, pemahaman, ya, kemudian mulai berkomitmen dengan hasil-hasil tadabbur yang dilakukannya. Karena hanya Al-Quran inilah yang mampu membangkitkan kekuatan yang diperlukan, yaitu kekuatan asbab maknawiyah tadi itu. Nah, lalu kemudian di halaman 54-nya itu penulis buku ini mengatakan, kenapa Al-Quran menjadi rahasia kebangkitan kita. Nah, ini dibahas panjang lebar, kemudian beliau menjawab dengan beberapa jawaban. Ada sekitar 10 jawaban. Kenapa Al-Quran ini menjadi rahasia kebangkitan umat Islam ini? Yang pertama, karena Al-Quran ini pilihan dari Allah. Pilihan Allah untuk umat Islam ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini ma huwa syifaa'un, sesuatu yang menjadi syifa, penawar, wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin. Nah, jadi bukan pilihan kita sendiri, tapi ini pilihan Allah untuk umat Islam. Maka kemudian Allah yang menurunkan
menurunkan Al-Quran ini. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di halaman 58 itu, beliau mengatakan, kenapa Al-Quran itu menjadi rahasia kebangkitan umat Islam ini? Karena Al-Quran ini menghimpun antara misi risalah dan mukjizat. Jadi, dua hal ini yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Ya, Al-Quran itu sendiri isinya adalah risalah, tugas, ya, risalah Islam yang harus kita perjuangkan. Tapi sekaligus kalau kita menjaga, mengemban amanah risalah ini, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang disebut dengan mukjizat yang disematkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran kita lihat bagaimana seseorang itu kalau berinteraksi dengan Al-Quran, tilawatan wa tadabburan wa fahman, ya, was amalan wasulukan wajihadan, ya, dengan semua aspek itu, maka Al-Quran ini kata Allah akan menjadi seperti ruh yang ada di dalam jasad kita, menjadi rahasia kehidupan umat Islam itu sendiri. Ya, di salah satu ayatnya Allah menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Di sini Allah menyebut Al-Quran itu seperti ruh, ya, seperti nyawa, jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini. Kalau Al-Quran ini tidak ada di dalam tubuh umat Islam itu mati, walaupun ya, apa, masih bernafas, tapi sudah nggak ada nyawanya. Ya, tinggal jasadnya saja yang bergerak. Karena Al-Quran tidak ada di dalam jasadnya. Maka ya, kekuatan misi ini harus, ya, kita jadikan sebagai perjuangan kita, dan sekaligus kita terus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran supaya kemukjizatan Al-Quran itu kita dapatkan. Karena Al-Quran ini sangat dahsyat, punya mukjizat, kekuatan yang sangat sangat luar biasa. Dalam menggambarkan ini Allah menyebutkan beberapa ayatnya, ya. Lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu kamu akan lihat gunung itu khashi'an mutasaddian. Dia tunduk dan terpecah belah, ya, terpecah-pecah gunung itu karena kekuatan spiritual, kekuatan maknawi yang ada dalam Al-Quran. Di ayat lain Allah menggambarkan bagaimana kekuatan Al-Quran ini kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat luar biasa. Allah menyebutkan lau anna Qur'anan, ya, suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Sekiranya ada kitab yang bisa digunakan untuk menggeser gunung atau membelah bumi ini atau berbicara kepada orang yang sudah mati, maka itu adalah Al-Quran. Jadi di dalamnya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu luar biasa dahsyatnya. Dan ini kita bisa lihat baik di masa awal Al-Quran ini diturunkan atau di masa kita sekarang ini. Saya berikan beberapa contoh. Abu Jahal dan Abu Sufyan dan yang ketiga saya lupa namanya, Al-Akhnas atau siapa, pernah mencuri dengar. Nabi itu punya kebiasaan kalau malam qiyamul lail kemudian membaca Al-Quran dengan suara terdengar, ya, sampai Ummu Hani, ya, Fakhita binti Abu Thalib, yaitu anak paman Nabi, ya, kan bertetanggaan dengan Nabi. Ummu Hani ini memberikan kesaksian. Biasanya kalau kami bangun malam itu selalu mendengar tilawah Nabi SAW dalam Qiyamul Lail. Ya. Berarti Qiyamul Lail yang dilakukan Nabi itu dengan membaca dengan suara terdengar. Nah, tiga tokoh Quraisy ini tanpa bersepakat, ya, karena pernah mendengar Nabi membaca Al-Quran di siang hari di dekat
di samping Ka'bah. Maka itu membuat dia penasaran, ketagihan, pengen mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan mereka orang kafir. Lalu datanglah di malam hari, di suasana yang sunyi, dan kemudian tiba-tiba mereka bertemu di dekat rumah Nabi, di tempat nggak jauh dari Nabi sholat dalam rumah itu. Dan mereka terkejut, kenapa kalian datang ke sini ya? Sama, kita tertarik dengan apa yang dibaca Muhammad. Gak bisa kita menahan diri. Lalu kemudian mereka berjanji, ini kalau ada yang melihat ini bahaya. Nah, kemudian mereka bertiga berjanji untuk tidak datang lagi. Malam kedua mereka datang lagi. Sampai terjadi sampai 3 kali. Nah, itu bagaimana kekuatan Al-Quran itu bisa memberikan sentuhan yang sangat luar biasa kepada orang yang musyrik saja bisa bisa terseret, terbawa, kena apa magnet, punya magnet yang sangat luar biasa. Ya. Nah, harusnya kita umat Islam lebih dari itu. Nah, itu di masa dahulu. Nah, di masa sekarang ini juga banyak kita saksikan bagaimana orang-orang non-Muslim yang tertarik dengan Al-Quran, bahkan kemudian masuk Islam. Salah satunya saya sebutkan sangat fenomenal dan antum bisa ini bisa searching di medsos di zaman sekarang. Yaitu seorang seorang politisi, ketua partai kalau salah di Swiss, Partai Rakyat Swiss, yang tadinya punya program anti anti menara masjid di Swiss, karena dia melihat ini makin lama, dia mengamati makin lama makin banyak menara masjid-masjid berdiri dengan menara ini bahaya, ancaman buat Swiss. Maka dia mengkampanyekan anti menara lewat partainya itu, ya, anti Islam, anti anti menara masjid, kampanyekan secara besar-besaran. Sampai satu saat dia ingin mencari cara bagaimana supaya kampanye ini makin efektif. Lalu kemudian dia tertarik untuk membaca Quran. Jadi, untuk mencari kelemahan dan senjata untuk menghancurkan Islam. Setelah dia membaca Al-Quran, ternyata yang didapatkan justru hidayah dan dia masuk Islam. Nah, ini kan kekuatan mukjizat tadi itu yang disebut dalam dalam Al-Quran. Dan akhirnya setelah itu membuat partai baru dan kemudian berubah mengkampanyekan memperbanyak menara masjid. Nah, ini mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran yang bisa menarik orang tidak beriman kepada Al-Quran saja bisa tertarik dengan itu. Harusnya kita umat Islam, kalau interaksi kita dengan Al-Quran ini baik, maka Al-Quran ini akan memberikan kekuatan mukjizat itu pada kita. Ya, nah, itu sebabnya maka penulis buku ini mengajak untuk bangkit bersama Al-Quran. Tidak ada cara lain untuk membangkitkan umat ini kecuali dengan uh, berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana generasi awal dulu berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu kemudian beliau memberikan beberapa contoh bagaimana generasi Al-Quran ini berinteraksi dengan generasi sahabat ini berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, yang rahasianya, kata beliau, generasi sahabat itu dalam berinteraksi dengan Al-Quran ketika membaca setiap ayat itu selalu, setiap ayat itu walaupun mungkin berbicara tentang umat terdahulu, tentang Bani Israel, tapi bagi mereka itu adalah ayat-ayat yang khitabnya, yang tujuan pembicaraannya itu ditujukan kepada dirinya. Jadi selalu mereka memahami itu. Nah, salah satu contoh beliau memberikan contoh. Ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli, ya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kamu mengeraskan suara kepada Nabi, karena itu bisa membatalkan semua amal kamu. Ketika ayat ini turun dibacakan Nabi di masjid, ada salah seorang sahabat yang namanya Sabit bin Qais. Ya, Sabit bin Qais ini uh, sebetulnya dia juru bicara orang Ansor karena dia punya suara yang sangat lantang, suaranya keras.
dan pas itu karena dulu belum ada pengeras suara itu. Makanya dia jadi andalan orang-orang Ansor untuk berbicara dan sebelum ayat ini turun dia pernah diminta oleh Nabi jadi juru bicara. Tapi setelah ayat ini turun dia frustrasi. Akhirnya dia merasa tidak ada gunanya lagi saya sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, karena ana min ahlin nar katanya. Amal saya batal semuanya, maka ana min ahlin nar. Lalu kemudian Rasulullah kehilangan. Setelah 3 hari dia tidak masuk di masjid, dia kehilangan. Mana Sabit bin Qais? Kenapa dia tidak masuk? Dia tanya kepada Sa'ad bin Mu'ad, ya salah seorang Ansor. Dan dia orang Ansor sama. Sa'ad bin Mu'ad, mana? Kenapa Sabit bin Qais tidak hadir berjamaah? Ya Rasulullah, saya tetangganya pas, bertetangga dengan saya. Dia sehat-sehat saja. Tadi saya lihat dia ada di rumah dan dia mungkin keluar melakukan sesuatu. Dia tidak sakit ya Rasulullah. Tapi dia sudah 3 hari tidak datang ke masjid. Coba kamu cek. Ada apa ya? Apa yang terjadi? Hanya Sa'ad bin Mu'ad menemui Sabit bin Qais dan bertanya, kenapa antum sudah 3 hari ini tidak masuk datang ke Masjid Nabawi dan Nabi kehilangan kamu sudah 3 hari? Kata Sabit bin Qais, ya ana min ahli nar kan. Saya sudah akan menjadi penduduk penghuni neraka. Sudah tidak ada gunanya lagi saya datang ke masjid. Kenapa katanya? Antum ngomong begitu. Kata Sabit, bukankah kamu mendengar kemarin ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Sementara saya ini suara saya lebih keras, tinggi dari suara Nabi. Oh itu sebabnya kamu karena itu. Ya, baik nanti saya sampaikan ini kepada Nabi. Dan setelah disampaikan kepada Nabi, kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah ternyata Sabit bin Qais memahami ayat itu seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, huwa min ahlil jannah. Sampaikan kepada Sabit bin Qais, huwa min ahlil jannah. Baru kemudian setelah diluruskan pemahamannya, dia bangkit kembali. Nah itu salah satu contoh bagaimana metode para sahabat memahami Al-Quran ini. Setiap ayat yang dibacanya itu selalu difahami itu adalah ayat yang ditujukan kepada dirinya. Walaupun mungkin bercerita tentang Bani Israel, tentang orang kafir, tentang siapa saja, itu selalu difahaminya sebagai ditujukan kepada dirinya. Dan ini bukan hanya terjadi pada Sabit bin Qais. Begitu juga yang dialami oleh Abu Dahdah.